Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang agreement. So we will talk about agreement. Mbak-mbak, mas-mas, agreement di sini jangan di ya. Gimana? Gimana Mas Yoga? Oh, enggak ada. Oh, enggak. Kirain. Jadi yang di agreement di sini, teman-teman, maksudnya bukan adalah agree atau disagree ya. Mungkin ada yang mikirnya oh ini mungkin persetujuan maksudnya, bukan seperti itu. Tapi agreement di sini adalah kesesuaian. Kesesuaian antara subjek dengan verb, kesesuaian antara kita menggunakan pronoun agreement artinya. Jadi misalkan seperti ini. Teman-teman mungkin tahu kalau di dalam bahasa Indonesia itu lebih sederhana, jauh lebih sederhana dibandingkan dengan bahasa Inggris. Misalnya kita mengatakan saya ke sekolah hari ini dengan saya kemarin saya ke sekolah ya, berangkat ke sekolah kemarin ataupun esok, itu kan tidak seperti di bahasa Inggris ya Mbak ya. Kalau di bahasa Inggris kita mengenal adanya tenses dan juga adanya kesesuaian antara si subjek dengan si verbnya. Misalnya kalau subjeknya itu adalah plural, maka si verbnya bentuknya pun harus menyesuaikan gitu. Kalau di modul itu teman-teman bisa lihat bahwa bagaimana subjek itu harus sesuaikan bagaimana verb itu harus disesuaikan dengan subjeknya. Apabila dia plural subjeknya, maka verbnya pun harus bentuknya mengikuti gitu, plural juga. Contohnya lagi misalnya menggunakan pronoun ya kan, seperti he atau she. Misalnya ia meninggalkan bukunya di ruangan. Kalau di kita kan tidak ada perubahan ya Mbak ya, antara ianya perempuan atau ianya laki-laki, atau saya meninggalkan bukunya di ruangan, itu tidak ada bedanya, meninggalkan tetap meninggalkan gitu. Tapi di dalam bahasa Inggris tidak seperti itu. He left his bag in the room itu bisa berubah nantinya, atau he left his bag in the room. Kalau dia he, tentu verbnya juga akan berubah penggunaannya, entah kamu menggunakan s ya, he lives, atau you live gitu kan, itu akan berbeda. Nah, itu yang pertama konsepnya, kenapa agreement itu sangat penting di dalam bahasa Inggris. Oke, yang pertama adalah subject verb agreement. Subject verb agreement ini apa? Di sini maksudnya adalah persesuaian antara subjek dengan verbnya. Jadi basic rule-nya atau kata kuncinya di sini, if you find the singular subjects, so you will need a singular verbs. Jadi kalau teman-teman menemukan oh ini subjeknya singular nih, ya kan? Bukan plural, maka verbnya juga akan singular. Sama dengan plural pun juga seperti itu. Plural subject need a plural verbs. Oke. Di sini seringkali yang namanya pronouns such as everyone and everybody itu kan teman-teman mungkin kita sering mengiranya itu adalah plural ya nggak Mbak? Everyone, everybody, kita pikirnya oh setiap orang gitu kan, kita pikir setiap orang ya adalah plural, padahal di sini yang namanya everyone itu selalu they are always singular. Jadi jangan terkecoh, yang namanya everyone, everybody itu they are always singular, so they need a singular verb. Contohnya, everyone who worked on the science project is a winner. Di sini teman-teman bisa lihat ya, everyone who worked on the science project ini adalah noun phrase ya. Maka yang si verbnya sebenarnya adalah is itu. Jadi verbnya yang is tadi itu yang harus menyesuaikan. Oh everyone, kita tahu everyone ini bukan plural tapi singular, maka
yang muncul di situ adalah is, bukan are. Bukan everyone are a winner, tapi everyone is a winner. Gitu. Lalu someone juga seperti itu. Everyone, everybody, someone, somebody, seperti itu juga. Jadi bukan someone have to, tapi someone has to answer the phone. Kayak gitu. Jadi mungkin perlu diingat-ingat, oh iya everyone, everybody gitu ya, someone, somebody itu adalah singular. Ya. Jadi verbnya harus teman-teman sesuaikan, dia harus dalam bentuk singular juga. Apalagi yang sering bermasalah, sering karena phrasesnya panjang, teman-teman masih ingat ya, bab phrasesnya panjang, terkecoh kita. Nah, di sini yang sering membuat confuse ya di sini adalah phrases yang mengandung kata-kata plural. Jadi phrases that come between the subject pronoun and its verb. Jadi phrases yang mungkin ada di antara subjek pronoun ya, subjek dengan verbnya, dan dia mengandung kata plural di dalamnya, itu sering membuat bingung. Contohnya, each of the basketball players is excited about the tonight's game. Di sini teman-teman melihatnya mungkin, oh basketball players banyak ini gitu kan. Nah, lalu kita pilihnya are. Tidak seperti itu. Apabila dia ada kata each di depannya, masing-masing ya kan, masing-masing dari pemain basketball di sini itu dia harus dianggap singular, Mbak, Mas, kayak gitu. Each ya. Jadi yang kedua adalah each. Itu sering sekali karena phrasesnya panjang, di dalam phrasesnya juga ada plural words seperti players di sini kan pakai s, berarti banyak playersnya. Jadi kita pikir itu adalah plural, padahal dia masuknya ke singular. Ingat aja dia masing-masing, berarti kalau masing-masing kan sama lah kayak everybody gitu, setiap orang gitu ya. Oke. Apalagi yang sering kita rancu ya di sini adalah verbs that accompany pronouns such as all and some will be determined by the whether the pronoun is referring to something that is countable or not. Contohnya biar tidak bingung di sini, some of the workers on the building have left for the day. Jadi verbs that accompany pronouns such as all and some, jadi contohnya di sini adalah bisa all, bisa some, itu will be determined by the whether the pronoun is referring to something that is countable or not. Jadi teman-teman kalau ketemu dengan kata some gitu ya, dengan kata all, teman-teman lihat yang dia tunjuk itu apa sih? Some of the workers ya kan, workersnya kan, setelah kata of. Nah, teman-teman lihat workersnya ini bisa dihitung atau enggak? Workers bisa dihitung nggak, Mbak? Tidak bisa. Masa nggak bisa dihitung worker? Ini one worker, three worker, bisa kan, Mbak ya? Nah, countable ya, dia countable. Nah, karena dia countable, maka some di sini menggunakan verbnya adalah plural kayak gitu. Jadi karena dia bisa dihitung ya kan, workers, jadi bisa dihitung have gitu. Teman-teman masih ingat ya yang apa kemarin materi kita tentang ini? Udah ingat lagi ya? Masih ingat ya, transitif, intransitif, segala macam itu? Saya ngacu lagi ke sini sebenarnya, Mbak. Jadi kalau ingat ya ada kata some, maka lihat dia mengacunya some of apa. Dan si some of bukan, Mbak,
bukan itu. Kalau linking verb nanti kan pakai verb ing gitu loh. Jadi ini teman-teman lihat sumnya setelah kata of itu bisa dihitung atau enggak. Kalau bisa maka nanti dia munculnya adalah, kalau dia bisa dihitung maka harus plural mbak yang muncul. Berarti dianggap banyak tapi bisa dihitung gitu loh. Tapi kalau misalkan dia di belakang kata sum nanti tidak bisa dihitung misalnya, ya masih ingat ya apa saja, ada yang irregular itu kan. Nah nanti maka di belakangnya juga harus dianggap singular verb kayak gitu. Nah nanti ada contoh-contoh soalnya, mungkin nanti bisa lebih paham lagi. Lalu apalagi yang sering bermasalah? Nah, ini masih lanjutannya tadi. Teman-teman tadi ingat kuncinya kalau ada kata some atau all, setelah of-nya bisa dihitung atau tidak, countable atau uncountable, ya kan? Contohnya, some of the salt was spilled on the floor. Jadi sebagian atau beberapa bagian garam itu ditebarkan di di lantai. Nah, saltnya kemarin masih ingat ya mbak ya, di bab countable, uncountable kan tidak bisa ya, tidak bisa dihitung ya. Nah, dia munculnya adalah dianggap singular, maka yang menyesuaikan verbnya juga singular, di was kayak gitu, bukan were. Paham nggak mbak? Mas, paham? Bingung? Ya, jadi gini, tadi yang worker kan countable. Kalau dia countable, sum di sini kan artinya banyak ya mbak ya, lebih dari satu kan. Kalau dia countable, maka verbnya harus plural mbak. Jadi contohnya tadi have ya kan, bukan has dia kan, have, are, were gitu. Maka sesuai, dikatakan sesuai kalau seperti itu. Tapi kalau misalkan dia setelah kata some of the salt misalnya, jadi setelah kata of dia ternyata barangnya ini uncountable nih, nggak bisa dihitung. Kalau salt kan tidak bisa dihitung, dia sama seperti meat, sama seperti soup gitu kan, soup atau water atau apa gitu kan, sama kan kelompoknya itu. Nah jadi some of the salt, maka verbnya itu harus yang singular. Kita menganggap itu satu kesatuan, maka dia harus singular gitu. Jadi kayak sebongkah gitu kan, atau segenggam, sebagian gitu kan. Nah maka mbak akan temukan di sini adalah was gitu. Jadi singular bentuknya. Iya, seperti itu. Oke. Jadi salt di sini tidak bisa dihitung ya masuknya. Nah, ada lagi none. Nah, ini sering ya. None of the boys has helped at the game. None of the boys have helped at the game. Ini mana yang benar, Mbak? Has. Have benar juga nggak? Untuk none, yang have khusus untuk none ini ya, untuk none ini dia bisa dua-duanya mbak. Jadi biasanya dia lebih dianggap singular. Biasanya dia lebih dianggap singular masuknya. Tapi dianggap plural pun juga tidak masalah. Jadi biasanya yang menentukan jadi dua-duanya boleh, teman-teman boleh gunakan. Dia noun ini boleh pakai has, boleh pakai have. Tapi kalau mau lebih tepat lagi biasanya seperti none of the boys gitu, dia mengacu ke some yang tadi boys gitu kan, itu plural ya mbak ya, maka have gitu loh. Tapi kalau setelah kata of-nya cuman boy aja nggak pakai s, maka masuknya has gitu.
Tapi teman-teman ya maksudnya sembarang, nggak masalah, nggak terlalu bermasalah. Tapi kalau mau tidak membingungkan, biasanya seperti itu, teman-teman akan menemukan di mungkin di teks gitu ya, banyak yang menggunakannya lebih lebih prefer kalau dia menggunakan boys nih, s ya belakangnya, dia lebih condongnya ke kalimat yang kedua mbak gitu, menggunakan have. None of the boys have gitu. Oke, jadi ini tidak terlalu bermasalah ya, kalau yang non ini bisa antara dua itu. Tidak satu pun artinya mbak, tidak satu pun laki-laki. Non, no one, iya. Oke. Nah, ini ada lagi phrases such as together with, along with, and as well as seem to be combined subjects, but they do not. Nah, di sini, nah ini sama nih mbak, ini pengecoh juga. Tadi kan ada phrase ya, yang mengecoh tuh seperti phrase panjang-panjang, ujung-ujungnya sebenarnya, oh ternyata setelah phrase itu baru ketemu verbnya. Itu sering sekali bikin sebel kadang kita ya bacanya ya, ini kok phrase-nya panjang banget, subjek non phrase atau subject phrase-nya itu panjang, baru ketemu verbnya gitu. Nah yang ini beda lagi, sering teman-teman terkecoh oleh kata together with, along with, atau as well as. Nah kenapa? Karena kata-kata ini sering bikin tambah panjang suatu kalimat. Contohnya di sini, some of the tile in our room as well as the hall was soaked, ya kan? Lalu the major problem we had together with our teacher was tardiness. Nah, ya walaupun teman-teman saya pun agak-agak ini nih, agak apa gimana artinya udah benar nggak ini? Tapi terlepas dari artinya mbak, yang perlu dilihat di sini adalah, ingat ada together with, along with, atau as well as. Contohnya di sini ada as well as ya, di kalimat pertama ya. Nah, yang teman-teman lihat jangan as well as the whole. Mungkin mbak lihat di sini nih, oh the whole-nya ini singular nih, gitu kan? Berarti perlu singular di sini. Ya kebetulan aja sama-sama singular. Gitu. Tapi sebenarnya bukan yang ini nih yang dijadikan subjek. Ini hanya pengecohnya saja, sama seperti together with, that of our teacher. Ini kebetulan aja nih teachernya satu mbak, sesuai. Coba di sini our teachers gitu kan, mungkin pada ngisi were di sini. Nah itu yang sering salahnya di sana. Jadi some of the tile in our room. Tadi ingat, apabila teman-teman melihat setelah kata some ketemu singular ya enggak, maka verbnya singular gitu. Jadi yang ininya ya, yang setelah some of-nya itulah subjeknya, itu ya menyesuaikan dengan verbnya. Jadi verbnya juga singular. Nah, atau yang ini tidak menggunakan kata some, langsung ya kelihatan the major problem. The major problem. The major problem kan di sini cuma satu problemnya. Maka enggak mbak, kalau di sini misalnya spoon, misalnya spoon kan sendok bisa dihitung kan mbak. Spoons misalnya dia buat di situ, some of the spoons pakai s, berarti kan banyak, bisa dihitung. Nah kalau hair kan masuknya uncountable. Kalau hair, rambut itu kan masuknya uncountable ya mbak ya. Maka dia masuknya apa tadi kalau uncountable? Singular. Kalau ya, misalnya tadi saya contohkan pen misalnya, pulpen ya, pena. Some of the pens, ya kan? Some of bisa dihitung. Berarti dia verbnya plural. Gitu. Kalau misalkan soup misalnya,
ya kan? Some of the soup itu masuknya uncountable, berarti verbnya singular kayak gitu. Paham? Mbak, Mas, paham ya? Kira-kira mungkin bisa dibuat catatan kecil di di kertas atau di bukunya. Jadi kalau ketemu some, maka teman-teman lihat setelah kata of itu apa? Countable atau uncountable? Bisa dihitung atau tidak bisa dihitung? Kalau dia countable, bisa dihitung, banyak berarti kan some of the countable word kan, berarti kan banyak tapi dia bisa dihitung. Maka masuknya dia plural verbnya. Jadi tidak boleh ada kata was di sana, tidak boleh kata is. Itu semua singular. Berarti ya kalau tidak are, mungkin were, ya pokoknya yang ini yang plural kayak gitu. Ya. Selain kata some tadi apa, Mbak? Yang juga seperti ini kasusnya? Each. Each? Enggak, kalau each pasti singular ya, Mbak ya. All ya. All of the tile, some of the tile itu juga seperti itu. Nah, kasusnya sama. Kalau all juga seperti itu. All of kan sering dengar ya, all of. Iya. Iya, sama Mbak. Dia pokoknya rumusnya sama dengan some. Oke. Lalu yang berikutnya ini ada either ya, either atau neither. Nah, ini ada dua ya, kasusnya berbeda sebenarnya. Teman-teman bisa pernah lihat mungkin either ini dipasangkan dengan apa, Mbak? Or ya. Kalau neither dipasangkan dengan nor, ya enggak? Ya kan? Kalau artinya apa sih, Mbak? Either itu artinya apa? Juga. Either tuh ya baik ini maupun ini gitu loh. Baik si A maupun si B. Kalau neither tuh tidak keduanya sebenarnya. Tidak ini, tidak si A maupun si B gitu loh. Itu ya. Nah, untuk yang either ini ada yang dipasangkan dengan or, ada yang tidak dipasangkan. Jadi cuman muncul either of those answers seems to be right. Jadi intinya jawaban-jawaban itu kelihatan benar semua gitu loh. Kelihatan benar. Nah, apabila teman-teman tidak menemukan dipasangkan oleh or ya, either misalnya either Tony or Randy misalnya gitu kan, itu kan kelihatan ada pemasangan baik sih. Jadi dua orang biasanya atau dua benda. Tapi kalau di sini either of those answer, nggak ada kata or-nya di sana ataupun neither, tidak ada kata nor-nya di sana, maka dianggap singular semuanya. Nanti kalau misalkan pakai or atau nor gimana, Mbak? Nah, nanti ada lagi kalau yang itu. Jadi untuk yang either tidak ada pasangannya or gitu ya, maka dianggap sebagai singular. Contohnya di sini either of those answers itu adalah subjeknya, seems to be right. Seems-nya ini verbnya. Kenapa pakai s? Karena dia dianggap singular. Walaupun teman-teman lihat di sana answers. Wah, answers kan bisa dihitung gitu kan? Nah, lihat di kata di depannya either. Oh, kalau either dianggap singular. Gitu. Lalu you can have the bed by the window or the one by the door. Either is okay with me. Titik gitu ya. Either is okay with me. Keduanya enggak masalah buat saya. Nah, walaupun either satu teman-teman udah tahu oh itu kan dua gitu kan, tapi either dianggap singular karena sebenarnya either itu apa ya, or, pemasangannya adalah or Mbak. Jadi ini kalau nggak ini, jadi dianggap dia per
setiap benda, per things gitu loh dianggapnya. Kayak gitu. Makanya kenapa munculnya dia singular. Paham ya? Kalau ini memang harus dihafal juga sih Mbak. Selain latihan banyak juga konsep-konsepnya juga harus dihafal supaya tidak tertukar. Oke. Nah, lalu untuk kata there and here, di situ ada contohnya. Kalau di modul contohnya there, tapi kalau here itu termasuk rumusnya sama dengan there. Jadi yang namanya there atau here itu tidak pernah menjadi subjek, Mbak. Kita tidak boleh terkecoh here are the papers, here-nya adalah subjeknya, bukan. Jadi subjeknya adalah setelah si verb. Jadi misalkan saya mau memberikan kertas ya di sini ya. Here are the papers you gave me. Saya tunjukkan ini adalah kertas-kertas yang kamu berikan ke saya. Yang jadi subjeknya apa, Mbak? Kertas-kertasnya kan, sekumpulan kertas tadi kan. Sama, here is my answer atau here is my pen, I give it to you. Ya, yang jadi subjeknya kan pulpennya gitu. Jadi kata there atau here itu bukan subjek ya. Yang menjadi subjek itu adalah setelah kata verbnya. Misalnya here are the papers, setelah kata are itu verbnya kan are, setelah verb itu adalah subjeknya. Nah, yang harus disesuaikan adalah verb dengan subjek. Kita ingat ini ada agreement kan. Jadi kalau teman-teman ketemu setelah verbnya tadi the papers, banyak ya, kita bisa hitung papers itu selembar, 2 lembar, 10 lembar gitu kan. Nah, maka here are, bukan here is. Kecuali paper yang dikasih hanya 1 lembar. Here is the paper, without s ya, gitu. Tapi ini karena papersnya banyak, maka here are atau there are, sama seperti itu juga. Sama answer yang diberikan kan cuma 1. Mungkin misalnya jawaban nomor 2 gitu, kan cuma 1 jawaban. Here is my answer. Jadi yang dilihat justru setelahnya, Mbak, bukan yang sebelumnya. Kalau tadi kita ngelihat selalu yang sebelumnya, yang ini khusus untuk here dan there yang dilihat adalah setelahnya. Jadi answer-nya bukan answers ya, di sini answer. Jadi cuma 1, maka verb-nya yang di depannya adalah harus singular gitu. Here is my answer. Jadi jangan terkecoh dengan kata there atau here dan sehingga kita menganggap ini adalah subjek, tapi subjeknya justru ada di setelah verb-nya. Gitu ya. Oke. Oke. Nah, ini kalau ini teman-teman udah pada tahu ya. Pastinya kalau untuk kata-kata third person, orang ketiga ya, he, she, it pasti pakai s belakangnya. Oke, ini udah paham saya rasa. Kalau they enggak. Oke, kita coba. Ada drumnya pula ya. Oke, ini contohnya. Teman-teman bisa ada 5 pilihan ya. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Kalau salah yang mana? B, C, D atau E gitu. Boleh langsung coba kita baca bareng di sini. Bill am going to the store. Bill itu apa? Nama orang ya? Nama orang, Mbak. Bukan Bill ini ya, bukan nota ya. Bill di sini nama orang. Bill am going to the store. Benar nggak ya? Kenapa salah, Mbak? Bukan M kan, harusnya pakai is kan. Kok kan? Kalau yakin iya aja, Mbak, nggak usah pakai kan. Is. Oke, is ya. Bill is going to the store. Deal. Benar. Oke. Kalau yang lain was, were, does kan nggak masuk ya. Aku sering banget itu Miss kemarin sama
Dikeluarin apa? Dikeluarin terus sama Skype, tahu-tahu keluar, tahu-tahu keluar. Sinyalnya apa, Mbak? Iya. Iya, Biasanya karena sinyalnya. ini keluar dari. Oke. The teachers are going to the movie. Yakin? Ini mah pilihannya mudah ya, pas salah semua ini. B, C, D, E. Ya. Enggak kan? Karena teachernya bisa dihitung ya, Mbak ya. Banyak kan? Jadi correct ya, A. Oke. Nah, these are going to be the easiest quiz of all time. Kenapa? Kenapa, Mbak? Ada lagi jawaban yang lain? Kira-kira alasannya kenapa? Ini kita konsepnya ini aja, Mbak. Belum presentan sini, Mbak. Kemajuan Mbak belajar ntar. Masih yang ini. Konsepnya tadi subject verb agreement. Is, kenapa? Kenapa? Oke, kuis. Itu Is going to ya, is going. nah, gimana Mbak Widayanti jadinya kuisnya? Ya. Lalu? Oke, masuk berarti tadi ya. Jadi ingat ya Mbak ya, ada tadi kita ada here, ada there. Nah, sebenarnya kan kalau kita paham konsepnya sebenarnya this pun juga seperti itu. This is itu juga tidak menjadi subjeknya. Subjeknya adalah setelah verb ya Mbak ya. These are going to be. Nah, ini pun juga pengecoh semua nih sebenarnya. Going to be. Jadi kuisnya itu adalah subjeknya. Ini adalah kuis yang termudah lah sepanjang waktu lah selama ini gitu kan. Jadi kuis itu adalah singular di sini, maka kita membutuhkan verb yang singular juga. Jadi are udah pasti dicoret kayak gitu. Karena dia going to, ya ini present maksudnya dia perlunya verb 1 kayak gitu. Oke. Kalau ada yang perlu ditanyakan di-cut aja ya Mbak Mas ya. Misalkan yang ini nggak paham langsung di-cut aja. Nomor 4. Everyone at the movie is taking $1. Kenapa? Correct. Oke. Is ya, benar. Karena dia singular. Apalagi selain everyone, Mbak? Yang rumusnya sama selain everyone? Everyone, everybody, ya, someone, ya. Lalu yang kelima ini soal nomor 5. One time I were at the mountains. Was. Kenapa? Itu nggak mungkin sama were to be-nya. Past tense pasti was. Saya patokannya itu. Iya. Ini konteksnya kebetulan past tense ya, karena kita menemukan I di sini, ya. Bukan he, bukan she, maka I was. Jadi kalau I ini yang pakai were apa sih, Mbak? You, they, we, ya itu ya. Untuk yang I menggunakan was. Oke, nomor 6.
Everyone is. Mbak Nuryawati mana suaranya nih? Ya lagi ada tamu apa? Oh iya. Everyone is going to the circus. Oke, ini sama ya dengan yang tadi ya. Iya. Ini kalau Miss nggak nerangin tadi saya mikirnya plural aja itu. Makanya harus diterangin dulu. Oke. Yang ini apa nih? Saya mau dengar suara yang jauh tadi. Mbak Neneng masih ada di sana? Ah. Mbak, boleh Mbak bantu saya Mbak nomor 7 Mbak. Correct. Coba dibaca dulu Mbak. Mm-mm. Udah benar Mbak? Nah, udah. Oke. Menurut Mbak Neneng ini sudah benar. Coba Mbak Santi. Mbak Santi, mana Mbak Santi suaranya? Halo. Lagi keluar ya Mbak Santi ya? Mas Yoga mana? Halo. Ada Mas Yoga? Mute. Ya, Mas Yoga boleh dibantu Mas nomor 7 Mas. Tadi kata Mbak Neneng udah benar. Kalau menurut Mas Yoga gimana? Salah. Oh, kenapa Mbak Neneng? Ini kenapa is? Each, iya. Ini just yang pertama tadi ya Mbak ya. Jangan lupa each ini tadi yang pertama-pertama kita bahas. Each, everybody, everyone itu dia dianggap singular. Jadi harus menggunakan singular verb is. Benar, is ya. Yang C. Oke, Mas Yoga nomor 8 Mas, tolong Mas. None of those girls go to the church. Church-nya apa, Mas? Gereja Mas. Gereja. Jadi tidak satupun dari perempuan-perempuan itu pergi ke gereja maksudnya. Korek. Kenapa Mas? Kenapa benar? Pokoknya korek aja. Jadi ingat tadi bisa dibuka lagi nanti ya Mas ya. Jadi non itu ada dua ya. Non itu bisa dua. Yang keduanya benar, bisa go to, bisa dianggap singular, bisa dianggap plural. Berarti go to bisa kita anggap goes to pun bisa. Cuman tadi ingat biasanya non of ini rumusnya hampir sama dengan some of, all of. Jadi yang setelahnya yang dilihat those girls, maka banyak kan, girlsnya banyak di sini kan. Bisa dihitung ya kalau girl ya Mbak ya. Maka go. Verbnya bakalan plural kayak gitu. Oke. Jadi ini ya Mas ya, harus tahu alasannya Mas ya kenapa. Berarti ada dibuat goals gitu juga bener ya Mas ya? Iya, tapi tadi sebaiknya disesuaikan Mbak. Disesuaikan dengan setelah off-nya apa gitu. Oke, nomor 9.
The last book we read as well as the 5 in the library was fiction. Kenapa benar? As well as itu. Yang mana subjeknya, Mbak? Ya, last book subjeknya. Last booknya singular ya kan? Bukan books ya di sana ya, book biasa kan? Nah, makanya kita akan menemukan was di sana, singular juga. Jadi jangan terkecoh sama as well as-nya. As well as the 5 in the library. Oh, 5 were gitu kan. Enggak gitu. Jadi justru yang sebelumnya, yang di awalnya itu. Jadi as well as, together with, tadi kan itu semuanya adalah phrase-nya saja. Yang kita lihat adalah yang mana yang subjeknya gitu. Jadi setiap mbak-mbak dan mas-mas baca suatu kalimat atau suatu paragraf, kalimat ya di sini konteksnya, yang harus kita lihat pertama adalah yang mana subjek, yang mana verb, itu dulu. Nah, baru kita sesuaikan, udah sesuai belum subjek sama verbnya, sudah agreement enggak gitu. Berarti andaikan books itu berarti pakai were. Iya, benar Mbak. Nggak masuk ke as well as ini. Enggak, justru itu tadi itu hanya cheerleadernya Mbak, pemeriah saja itu. Ya tadi konsepnya itu ya, kayak as well as, together with, itu hanya menambah frase saja sebenarnya, tapi kita harus lihat adalah subjeknya mana, lalu verbnya mana gitu. Oke ya. Oke. Nah, teman-teman lihat di sana juga ada istilahnya pronoun agreement. Di sini pronoun agreement ini, nah ini bahasa Inggris semua, saya terjemahin saja. Jadi pronoun agreement ada beberapa aturan gitu ya, rule-nya. The first rule, we know the general rule governing pronoun agreement. A pronoun must agree with its antecedent. Maksudnya apa? Jadi pronoun yang kita gunakan itu harus sesuai dengan subjek atau harus sesuai dengan kata yang mendahuluinya. Contohnya di sini teman-teman bisa menggantikan noun dengan pronoun ya kan? Bisa menggantikan Mrs. Hill dengan she or her. Students dengan they or them. Jadi misalnya pernah atau mungkin sering sekali mungkin di kelas writing atau di kelas reading teman-teman lihat di suatu paragraf misalkan di atasnya dia menjelaskan tentang Mrs. Hill gitu kan. Pasti di bawahnya tuh adalah pronounnya semua kan. Dia tidak akan mengulang-ulang Mrs. Hill gitu kan, Mbak. Pasti dia menggunakan kata she atau dia menggunakan kata her gitu kan. Atau di atas di kalimat utama menjelaskan students gitu. Di belakangnya pasti di bawahnya seterusnya pasti menggunakan pronoun semua. They, them gitu. Jadi yang namanya antecedents di sini maksudnya adalah kalimat kata pendahulu maksudnya. Terutama subjeknya. Jadi pronoun must agree with antecedents. Jadi antecedents ini maksudnya adalah kata pendahulu gitu. Jadi kita tadi kan sudah membahas agreement antara noun dengan verb. Nah, di sini yang harus agree juga adalah antara noun dengan pronounnya. Kayak gitu. Itu adalah rule yang pertama. Contohnya, saya ingin kasih contoh di sini. The lizard licked its eyeball. Di sini lizardnya cuma satu ya Mbak ya. Lalu di sini adalah its ini apa? Lizardnya. Iya benar. Jangan tertukar sama it tanda petik s ya, beda ya. Kalau it tanda petik s kan it is ya. Kalau it saja ini kepemilikan ya. Possessive pronoun. Possessive pronoun ya. Maka dia di sini its menunjuk kepada lizard.
Kalau lizardsnya banyak, maka there. Gitu. Di sini kelihatan ya Mbak ya, maksud saya di sini pronoun agreement itu menyesuaikan antara pronoun dengan si subjeknya atau kata yang mendahuluinya. Jadi there dengan lizards gitu. Kalau dia lizards lick its eyeball, salah ya, karena di sini lizardsnya banyak gitu. Oke, ini teman-teman pastinya sudah tahu yang mana yang masuk pronoun singular, mana yang plural. Yang ini singular ya, he, she, him, his, himself, herself, itself, itu semuanya singular. Mana yang pronoun plural, misalnya they, them, their, themselves, ya, itu semua plural. Udah tahu saya rasa kalau yang ini. Lalu rule kedua, aturan yang kedua, bagian pertama, di sini, oke, di sini ada kata konjungsi itu penghubung ya, kata penghubung and, the conjunction and can cause problem with pronoun agreement. Biasanya kata penghubung dan atau and, ya, ini juga harus sesuai, harus ada kesesuaian dengan pronounnya. Contohnya, jadi konsepnya two or more singular things joined by and become a plural. Jadi kalau teman-teman menggabungkan beberapa benda dengan kata and, maka dia dianggap plural. Ya kan? Kalau dia digabungkan dengan kata or, maka dianggap sebagai singular, ya kan? Tapi kalau digabungkan dengan kata and, misalnya the new puppy and kitten have destroyed their owner's sofa. Jadi digabungkan dengan kata and kan, Mbak? Jadi si puppy ini apa? Anak anjing ya. Anak anjing yang baru, maksudnya ini baru punya gitu kan. Dan anak kucing itu berarti kan ada dua benda ya di sini ya. Tapi digabungkan dengan kata and. Have destroyed their owner's sofa. Di sini bukan its ya, karena menunjukkan plural sebenarnya karena ada kata and di sini. Jadi their owner's sofa. Jadi dia merusak sofa majikannya atau pemiliknya gitu loh, Mbak. Paham ya? Nah, jadi kalau digabung dengan kata and, maka dia dianggap sebagai plural, subjek plural. Nah, ini yang tadi ya. Apabila tadi teman-teman ketemu kata each atau every, maka dia dianggap singular. Walaupun teman-teman lihat ada and di tengahnya. Each new puppy and kitten destroys its owner's sofa. Karena ada each, maka owner sofanya menunjukkan ke singular juga, its gitu. Teman-teman paham ya, yang untuk bagian ini kita ngebahas apa ya? Kalau tadi kan kita ngebahas si verb sama si subjek, ya enggak? Each misalnya sama destroys, ya kan? Sekarang yang kita bahas itu bukan verbnya. Kalau verbnya di sini udah benar. Yang kita bahas adalah pronounnya, pronoun agreementnya gitu. Kalau tadi kita bahas ini each sama destroy, ini kan verb kan. Yang kita bahas sekarang bukan verb. Ini adalah pronoun agreement. Jadi kita melihat apakah sudah sesuai antara verb subjeknya ya dengan pronounnya. Antara noun dengan pronounnya sudah sesuai apa belum. Jadi misalnya each, every tadi adalah dianggap singular, maka kita lihat di sini pronounnya juga harus singular gitu. Walaupun kita ketemu n. Paham ya Mbak sama yang sebelumnya, ini bedanya apa?
paham ya. Kalau yang sebelumnya tadi nggak ada kata each, langsung the new puppy and kitten, maka dianggap plural. Kalau yang setelahnya menggunakan kata each, maka dia dianggap singular gitu. Nah, kalau seperti ini kasusnya, maka in this situation, no matter how many singular nouns that you join with an, the antecedent is still singular. Jadi mau berapapun Mbak ininya bendanya, animalnya di sini, tapi kalau di depannya ada kata each-nya, maka dia singular. Maka pronounnya pun harus singular. Jadi misalkan Mbak mau tambahin di sini each new puppy, kitten, rabbit, tarantula gitu kan, parrot, iguana, semuanya dimasukin ke dalam ini, ya kan, and ferret gitu kan, destroy its owner sofa, ininya tetap its, tetap singular karena di depannya ada each. Tapi kalau each-nya dihapus, maka ini kita anggap banyak gitu, maka dia di sini there. Tapi karena di sini ada kata each, masing-masing ya, kita melihat kepribadiannya masing-masing gitu kan, maka muncul kata singular pronoun juga, its di sini gitu ya. Oke. Nah, ini yang mau saya, mana contohnya, bentar. Oh, sorry. Ini yang tadi yang ingin saya katakan. Tadi ada either ya, eithernya tadi nggak pakai or ya Mbak ya. Tadi either maksud ini apa? Di sebelumnya sudah kita singgung ya. Kalau either tadi dianggap apa Mbak? Lupa. Singular ya. Terlalu banyak ya Mbak ya. Padahal ini udah saya pilih-pilih loh Mbak. Udah saya pilih-pilih. Ini kalau saya ajarin semua modulnya tambah bingung kita nanti. Makanya saya pilih-pilih mana yang bisa dipakai gitu kan untuk contohnya. Nah, di sini tadi singular ya Mbak ya. Nah, di sini either saya bilang di sini pakai or. Neither pakai nor. Not only pakai but also. Nah, di sini agak berbeda kasusnya. Jadi, apabila teman-teman melihat kata either dipasangkan oleh kata or, neither dipasangkan oleh nor, not only dipasangkan oleh but also, maka dia belum tentu singular kayak konsep kita yang pertama. Kalau tadi kan nggak pakai or, nggak pakai nor kan. Yang ini yang harus kita lihat apa kuncinya. Di sini dia bilang the pronoun must agree with the closer one. Maksudnya apa? Contohnya di kalimat ini. Jadi the closer one di sini maksudnya yang paling dekat dengan verbnya Mbak. Jadi setelahnya yang justru yang kita lihat. Contohnya ini berlaku juga dengan either or atau neither or ya. Tapi di sini saya kasih contoh not only sama but also. Not only Louis ya, but also the Smiths. Mbak jangan bingung maksudnya di sini. Louis di sini satu orang ya Mbak ya. Ada orang namanya Louis. Kalau Smiths di sini bukan namanya Smiths ya, tapi maksudnya adalah keluarga Smith. Smith kan orang kan namanya bukan Smiths ya biasanya, tapi Smith kan. Tapi karena ditambah s di sini maksudnya adalah keluarga gitu. Keluarga. Jadi lagi piknik ceritanya di sini. Jadi not only Louis but also the Smiths fix their famous squid eyeball stew for the picnic. Jadi karena ini ceritanya adalah not only but also ataupun either or atau neither nor, maka teman-teman lihat yang paling terakhir, yang paling dekat sama verb.
Smiths-nya kan. Smiths di sini tadi orang banyak ya Mbak ya, orang banyak yang menggunakan nama keluarga Smith gitu loh. Jadi fix their famous squid eyeball stew for the picnic. Nah, their-nya ini mengacu ke Smiths-nya ini. Gitu. Kok mikir karena ribet banget sih bahasa Inggris gitu ya. Tapi yang kayak gini pula Mbak aturannya, kita kan belajar structure soalnya ya. Nah, kalau dibalik saya Smith-nya di depan, Louis-nya yang di belakang. Nah, ini beda lagi. Not only the Smiths but also Louis fix her famous squid eyeball stew for the picnic. Jadi bukan yang pertamanya Mbak, justru yang dilihat adalah yang terakhir, yang paling dekat. Iya, yang paling dekat dengan verb-nya. Kayak gitu. Sama nanti kalau misalkan ini mau diganti either juga sama. Either Louis or the Smiths fix their. Sama Mbak, seperti itu juga rumusnya. Ini apa di bawah kok ada gambar mata, gambar cumi-cumi sampai dengan makanan. Ini kan itu Mbak, dia kan memasak sup stew itu kan kayak sop. Nah, sop yang dimasaknya itu adalah squid tapi diambil matanya jadi makanan. Gitu. Ini menjelaskan aja. Jadi sup mata cumi-cumi. Oke. Ini apa nih? Ini rule 4 part 1 ya. Udah berapa rule tadi? Ya pokoknya inilah ya Mbak ya. Nah, ini these indefinite pronouns are always singular even when they seem plural. Nah, ini teman-teman gak usah bingung tadi apa saja sih yang masuk ke dalam singular. Banyak ternyata, banyak sekali. Tidak hanya everybody, everyone, everything juga. Each tadi masuk ya Mbak ya. Either, neither tanpa or, tanpa nor ya maksudnya. Dia masuknya ke singular. No one, nobody, nothing itu masuknya ke singular. Begitu juga dengan someone, somebody, something. Nah, jadi begitu banyak yang masuk ke dalam singular. Ini sebenarnya memudahkan ya, memudahkan kita masuk ke dalam singular semua, walaupun bentuknya kok kayak plural gitu kan. Oke. Nah, contohnya kenapa seperti plural? Everyone on the earth. Ya, everyone on the earth sebenarnya kan more than one person. Ya, billions of people. Itu nyatanya. Tapi di dalam konsep agreement, the word everyone however is still singular and requires a single pronoun for agreement. Gitu. Nah, ini tadi udah ya contohnya ya. Untuk yang neither kalau tanpa nor maka dia masuknya adalah singular. Nah, di sini neither of my two brothers shows much sense when he dates women. He di sini ya. He dates women gitu. Penggantinya adalah bukan they ya, walaupun di sini two brothers ya Mbak ya, tapi ingat kita neither tanpa nor di sini maka dia adalah singular, maka muncul di sini ya, muncul di sini he gitu, bukan they, walaupun dia sebutkan di sini two brothers kayak gitu. Oke, yang terakhir ini sepertinya Kak. Ini aturan terakhir, mudah-mudahan. Nah, untuk kata all ya, some tadi ya, some of, all of,
ada most, more, any, dan juga termasuk non di sini ya. Tadi kita melihat setelahnya. Teman-teman tadi sudah mencoba menyesuaikan antara subjek dengan verb. Nah, di sini coba kita sesuaikan antara subjek dengan pronounnya. Misalnya all of Beverly's hair. Jadi semua rambut si Beverly ya gets its color from a bottle. Nah, tadi ingat ya konsepnya apa tadi Mbak kalau yang all sama some dan yang lainnya ini? Singular. Bukannya ada rumusnya tadi Mbak? Setelah kata of ya kan? Apabila dia countable, ya. Ya, kalau dia uncountable. Kalau dia uncountable maka dia singular, kalau dia countable berarti kita anggap dia plural. Verbnya plural. Nah, sama. Begitu juga dengan pronoun. Jadi sebenarnya ini tuh kita dalam satu kalimat kita bisa menyelesaikan dua agreement, Mbak. Sebenarnya, tapi saya pecah gitu kan. Di sini pun di modul juga dipecah supaya lebih paham yang mana sebenarnya yang kita buat agreementnya. Jadi di sini all of Beverly's hair. Jadi hair di sini adalah masuk ke dalam hair. Uncountable apa countable? Benar, uncountable. Berarti uncountable maka pronounnya di sini harus singular. Maka di sini bukan karena dia singular maka di sini muncul gets its color from a bottle. It's di sini menunjukkan ke hair ya. Jadi bukan hairnya kan banyak there gitu kan, nggak seperti itu. Tapi karena dia tidak bisa dihitung maka dianggap satu kesatuan, maka muncullah its di sana. Jadi si hair itu dianggap it. Kayak gitu. Nah, pronounnya adalah its. Iya. Iya. Iya, Mbak, benar. Seperti itu. Lalu all of Beverly's fingernails get their color from a bottle. Nah, di sini setelah kata all of, setelah kata of itu kita lihat countable atau uncountable kan? Fingernails, apa fingernails? Iya, kuku ya. Kuku jari-jari kita bisa dihitung kan, Mbak? Nah, get their color, makanya di sini their ini menunjuk kepada all fingernails. Semua kuku-kuku itu bisa dihitung kan? Makanya get their color, mendapatkan warnanya from a bottle kayak gitu. Jadi konsepnya sama ya sebenarnya. Kita bisa menyesuaikan antara subjek dengan verb langsung dengan pronounnya. Bisa kita sesuaikan dalam satu kalimat gitu. Tapi ini kita pecah menjadi 2 unit. Oke. Wah, masih ada rule lagi, Mbak. Terlalu banyak. Yang di modul lebih banyak loh, Mbak. Nah, ini makanya saya konsep-konsepnya aja yang saya masukkan di sini. Intinya, ini rule terakhir insya Allah lagi. Company, organization, school itu dianggap sebagai singular ya. Contohnya di sini ada Tito's Taco Palace ya, dianggap sebagai singular. It's muncul di sini. Pencil Enthusiast Society, perkumpulan ya, grup dan sebagainya dianggap sebagai it gitu. Soal ini nanti saya ada pertanyaan, Miss. Ya. Boleh Mbak nanti. Oke, yang ini college ya Mbak ya. Weaver College juga seperti itu. Jadi yang jelas lah seperti company, organization itu dianggap sebagai satu kesatuan. Oke. Ada pertanyaan tadi Mbak? Silakan Mbak. Iya kan, misalnya the police dan the people. Itu apa masuk kemana itu, Miss?
The fullest gimana maksudnya, Mbak? Soalnya saya pernah baca, Hmm. ya ini seperti ini konsepnya, tapi Hmm. ini special case. Saya bingung di situ. Oke. The people. Subjeknya the people atau the police. Kalau the people itu plural masuknya, Mbak. The people. Heeh. Kan tadi itu satu kesatuan ya. Aku Iya. bingung. The people kan Oh enggak, maksudnya satu kesatuan di sini, Mbak. Dia seperti nama organisasi gitu. Kita kan sering kadang gimana ya saya ngejelasinnya? Misalnya kata pengganti dalam surat itu misalkan dia jelas-jelas suratnya dari the society gitu, tapi dia menggunakan kata we gitu kan. Dia menganggap kita atau mereka gitu. Kadang nggak sesuai antara agreement sama ininya subjeknya gitu. Nah, yang dimaksud dengan satu kesatuan di sini adalah seperti nama company gitu kan. Lalu nama apa tadi contohnya, ada college. tadi saya the police itu bingung juga, Miss. Puli Pikirnya the police ini satu apa tunggal. Pulis itu apa, Mbak, maksudnya, Mbak? Polisi. Oh, polis. Police. Oh, iya 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 iya. Saya pikirnya itu singular, tapi kok katanya plural. Saya bingung. The police nggak pakai S ya, Mbak ya? Enggak. Nah, sepertinya special case kalau yang itu, Mbak. Special case ya yang polis ya. Itu kayaknya ada di unit ini ya. Makanya saya cantumkan di sini yang memang sering digunakan gitu. Saya nggak pengen kita malah tambah bingung gitu kan. Karena belajar ya special case yang terlalu banyak akhirnya malah bingung gitu. Yang usualnya atau the common one-nya kita malah lupa gitu. Jadi kalau the people itu plural, Mbak, lebih banyak digunakan plural. The people have gitu kan. Miss, kalau the Juri, kalau jurinya itu dia bertindak sebagai diri sendiri, Mbak, jurinya itu dia dianggap sebagai singular. Enggak, maksud saya kalau jurinya itu bertindak sendiri, contohnya apa ya? kan the jury kayaknya satu kesatuan atau apa ya? Saya pusing. Verbnya saya bingung. Dia dianggap seplural atau tidak itu tergantung tindakannya, Mbak. Kalau misalkan untuk mendapatkan the winnernya itu kan harus keputusan juri kan, bukan juri per orang-orangan kan, Mbak. Maka pada saat seperti itu dikatakan juri di sini sebagai singular kayak gitu. Berarti the jury countable ya? The jury justru dianggap singular, Mbak, dianggap uncountable kalau di sini. Karena tidak jadi the juris gitu kan. Dianggap sebagai uncountable. Gitu. Karena biasanya juri dianggapnya uncountable atau dianggap singular dia, Mbak. Singular tuh maksudnya dia butuh verb yang singular ya, maksud saya. Orangnya banyak, tapi dia butuh verb yang singular sebenarnya. Gitu. Karena biasanya untuk mendapatkan suatu hasil itu bukan keputusan orang perorangan kan biasanya, tapi nilai dari beberapa juri itu disatukan atau mereka rembukan akhirnya dapat siapa pemenangnya kan kayak gitu. Iya, benar. Oke. Bisa kita lanjut ke quick test? Maksud saya ini latihan kita bersama. Oke, di sini. Nah, ini sering sekali kadang soal-soal ini dalam bentuk beberapa kalimat ya, Mbak ya. Misalnya saya lihat di modul ini juga teman-teman mulai dibiasakan oleh soal-soal dalam bentuk kalimat panjang, ya enggak? Jadi misalnya di sini at the zoo. Jadi kalau ada ketemu kalimat panjang jangan malas baca ya, Mbak ya. walaupun Mbak Mas nggak tahu artinya,
nggak tahu artinya apa, jangan, maksudnya tidak usah diartikan per kalimat juga, per kata juga, tapi setidaknya dibaca dulu gitu. Gitu kuncinya. Karena kita udah males bacanya kok panjang kali gitu kan. Nah, udahlah, kadang udah tembak-tembak aja jawabannya. Nah, tapi kalau seperti ini kok ayatnya panjang gitu ya Mbak ya. Nah, kalau seperti ini minimal Mbak baca dulu, untung-untung nyangkut gitu kan, tapi nggak perlu tahu artinya semuanya apa. Untung nyangkut. Nah, jadi nggak perlu tahu, nggak perlu dicari satu-satu artinya apa. Jadi konsepnya dulu. Jadi kalau kita baca dulu, biasanya kita tahu, oh ini verb, oh ini subjek kan. Jadi yang pertama adalah kita harus tahu mana subjek, mana verbnya dulu. Oke. Di sini at the zoo, every lion, tiger, leopard, bear, snake, and crocodile roar their approval when the mean child sleep in a puddle and crack his head on the sidewalk. Apa coba artinya? Saya juga nggak tahu. Intinya teman-teman lihat di sini mana subjek, mana verb. Subjeknya ini at the zoo sampai crocodile. Ya, ya benar. Itu kan. Nah, itu sebenarnya intinya. Nah, sehingga karena di sini membicarakannya bukan subject verb agreement, yang kita bahas adalah pronoun, maka teman-teman perlu cari juga di sini adalah pronounnya kan their, maksudnya dia di sini ya. Nah, kira-kira sudah benar nggak pronounnya their yang dipakai di sini? Harus it's karena ada every apa itu. Iya. Karena ingat tadi setiap ada every ya, Iya. each, either tanpa or, tanpa nor, neither tanpa nor, maka dianggap sebagai singular. Lalu pasnya apa dong, Mbak? It's. It's. Oke. It's ya. It's Iya. mengacu kepada every gitu. Nah, selesai satu soal kan, walaupun nggak tahu artinya kan. Iya, lagi nyarinya makanya kata every. Apalagi kalau menyelesaikan soal reading kan, kalau harus tahu arti semua pasti habis waktu kita. Oke. Nah, lalu yang ini, yang berikutnya. Each of those words students is wondering how to cheat effectively on their pronoun agreement quiz. Syukur-syukur ini tahu kayak artinya ini mah. Benar? Iya, karena students itu kan bisa dihitung. Makanya pronounnya their. Betul. Mbak, ingat Mbak, ini each Mbak, bukan some. Itu suara Mbak Neneng ya itu ya. Each pronoun. Iya benar. Ingat Mbak, kalau each ini beda ya. Each ini hampir sama dengan every, bukan hampir sama, sama dengan every. Jadi dia bukan their, tapi menggunakan his atau her. Oh, kenapa? Bisa. Pakai his atau Ya, karena pakai it's. gimana Mbak? Kenapa nggak pakai it's? Nggak pakai each? Kan studentnya nggak tahu itu female apa male. Tapi kan kalau dipakai it's juga salah Mbak. Gitu. Jadi Mbak bisa pakai his atau bisa pakai her. Gitu. Mau ditulis his or her juga boleh sih, tapi biasanya terlalu panjang. Kalau nggak his ya her gitu. Oke. Uh-uh. Iya. 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 Iya, benar. It's bisa digunakan untuk animal, bisa untuk benda, bisa juga untuk kayak tadi perkumpulan ya Mbak ya, kayak company, society, kayak gitu. Cuman ini juga yang kadang sering bikin kita tuh udah salah makin salah ya.
Kenapa? Karena misalkan kayak di surat-surat Mbak, udah tahu itu kan society, perkumpulan itu kan orang, isinya kan orang. Mereka nggak mau dibilang it's atau apa gitu loh. Makanya we, our, yang keluar di surat itu we, our kayak gitu. Nah, makanya kalau sudah seperti itu biasanya structure kita tidak berguna kayak gitu. Karena kan untuk di surat masa keluarnya malah it's gitu kan. Ini adalah company kami gitu kan, it's our company gitu kan, nggak mungkin pula it's company kayak gitu. Tapi sebenarnya yang benernya seperti itu. Itu masalah penggunaannya, iya, masalah penggunaannya kadang kurang pas gitu. Dan masalah his atau her ini pun sebenarnya Mbak, kalau kita baca sejarahnya juga ternyata berbeda-beda. Saya tidak hafal tahunnya. Di awal-awal itu dianggap his semua. Jadi kayak gini Mbak, kasusnya itu his, semuanya his. Lalu sejak ada emansipasi wanita, pengennya harus sejajar dong, masa yang keluar his mulu gitu kan. Makanya mulai dicantumin tuh dua Mbak, his or her. Tapi kalau misalkan semua dicantumkan, Mbak bayangkan dalam satu paragraf panjang, masa his or her, ya kan, nggak bagus banget ya kan untuk dibaca. Makanya berikutnya adalah keputusannya bisa ditulis his, bisa ditulis her kayak gitu. Kalau cuman satu kalimat sih enak his or her, tapi kalau udah satu paragraf panjang sedang ngomongin tentang students, isinya di belakang his or her kan bacanya juga capek kan gitu. Nah kalau ini berarti boleh pakai his, boleh pakai her, yang pasti harus menunjukkan singular pronoun gitu. Oke, ini sama aja ya, maksudnya or try di sini adalah penulisan bentuk yang lain. Oke, yang berikutnya, both Mrs. Williams and her students are happy to hear that they can order squid eyeball stew for their lunch. Ada yang salah nggak di sana? Benar? Benar. Oke, benar ya, berarti udah paham, correct. Berikutnya, Patokannya di N itu. yang mana Mbak? Iya, both juga ya, both ya. Both ini keduanya dan ada kata N. Kecuali kalau depannya each ya Mbak ya. Iya, baru dia singular verb. Oke. Oh no, someone left their greasy French fries on the essay that I have to turn it to Mrs. Neal next hour. Ini S ini singular verbnya. Oke, coba carinya salah di sini ya Mbak ya. Bukan there. Nilnya itu yang salah. Hah? Bener kata Mbak Neneng tadi apa Mbak? Iya, harusnya apa? Pakai her. Pronounnya pakai her, bukan Mrs. Neal. Iya. Ya, someone ya, tadi sama seperti everyone dan lain-lain yang banyak tadi ya Mbak ya, satu kotak penuh itu semua singular. Maka pronounnya harus his atau her kayak gitu. Oke. The class cheered their approval when Dr. Schumann postponed the frog dissection so that the students could go home early on Friday afternoon. Kalau mbak-mbak dan mas-mas bisa ngerjain soal yang panjang kayak gini, saya yakin yang
cuman 2 baris bisa lah. Kayak gini aja udah bikin bingung bisa gitu kan. Kalau cuman satu kalimat pendek lebih mudah. Bener udah nyerah mbak. Ini salah ya, Miss. Nge-class kan satu kesatuan, Miss. Berarti there-nya itu diganti apa? Diganti H ya? Oke, kita cek. Benar ya. Jadi kelas di sini sama kayak college ya mbak ya. Jadi Saya bingung the class itu apa ya? mm-mm. Ya, itu yang bermasalah ya. Atau ini bisa mbak tulis kalau mau pakai there, bisa nggak sih pakai there? Boleh, tapi jangan kelas. The students cheer their approval gitu. Tapi kalau kita menggunakan kelas, maka dia dianggap singular. Gitu ya. Nah, berikutnya. Nick loves Clark a buck, but they use so much. MSG itu apa? Itu micin itu. Iya, vetsin atau micin. As flavoring that he sneezes for an hour after eating just a drumstick. Klakebak itu kayak ciki-cikian gitu ya mbak ya maksudnya. Drumstick itu, Miss. Apa? Chicken ye itulah. Chicken ye. Apa? Paha ayam itu loh. Oh iya ya benar ha. Drumstick di sini ya benar. Lebih paham mbak ya. Saya kirain ciki-cikian ah. Oke. Ini salah, Miss. Apa yang salah? Harusnya pakai they kan Nick anu. Nick loves Cluckbuck but they use so much MSG as flavoring. Apa yang salahnya? Sebentar, saya review lagi. Bentar. His, but he use Kok hius? Dia ngacu kemana sih mbak? Keniknya apa kemana nih? Nick. Nick. Nick itu kan nama orang. Dia menyukai suatu produk makanan ya, namanya klakebak ini. But nah, D-nya ini. D-nya di sini harusnya apa, Mbak? Apa It's ini cap ini club abak. Heeh. Jadi yang salah di sini D-nya. Oke. Jadi bukan nick-nya Mbak ya. Nah, ini yang harus saya bilang, teman-teman harus tahu konteks kalimatnya. Jadi misalnya so much MSG, masa nicknya menggunakan banyak MSG, dia kan produknya ya kan, pasti produk ini yang menggunakan banyak MSG ya enggak. Nah karena di sini ngomongin produknya, nama apa nih namanya tadi, chicken nugget mungkin ya, nama paha ayam, menggunakan maksudnya paha ayam yang di kemasan itu ya mbak ya. Nah dia menjelaskan nama produk ini ya, produk paha ayam ini, maka dia adalah it, benda kan, it uses. Nah gitu, ini malah dia sekalian verbnya nih, malahan nih sekalian agreement verbnya, bukan pronounnya saja gitu. Jadi bukan nicknya, tapi dia ingin menjelaskan si yang menggunakan MSG adalah produknya ini, produk paha ayamnya ini gitu. Oke. Yang berikutnya di sini, either of those two shirts will enhance your brown eyes with their vibrant colors.
Apa? Each. Kenapa? There itu diganti each. Kenapa? Kenapa? Kena Oh iya. Either itu miss. Iya, benar. Karena singular ya, Mbak ya. Singular. Either-nya. Tidak ada or, tidak ada nor ya. Kalau ada or, ada nor gimana, Mbak? Tadi Mbak masih ingat? Singular. Enggak, kalau ada or, ada nor, misalnya either or, rumusnya gimana? Harus lihat apa? Iya. Yang terdekat ya, Mbak ya. Yang terdekat dengan verbnya. Dia masuknya plural atau singular gitu. Nah, ini sama aja dengan seperti ini, Mbak. Kalau mau dibuat there, boleh, tapi tidak menggunakan either. Jadi menggunakan both. Both of those shirts will enhance your brown eyes with their vibrant colors, kayak gitu. Bisa. Tapi dia menggunakan kata penghubung yang lain. Gitu. Oke, ini yang terakhir. Semoga belum berasap ya, Mbak ya. The committee unanimously decided to impeach the president because they could no longer stand his long-winded speech and unclear policies. Ingat, nggak perlu tahu artinya, yang penting Mbak cari mana subjek, mana verb, mana pronoun, itu aja. Benar. Kenapa benar? Subjeknya apa, Mbak? The committee ini kan satu kesatuan. Karena itu Jadi pakai pro they. kok pakai they? Pronounnya apa, Mbak, yang pas? There. There could. It dong, nggak usah ini, Mbak, nggak usah pusing. Ya kan, ingat tadi society, kelas, ada committee, ada jury, ada college, company, itu semuanya dianggap sebagai singular. Gitu. Nah, saya yakin udah berasap ya, saya saja sudah berasap juga. Oke, ini cuman ininya saja, Mbak. Latihannya agak lebih sulit dibandingkan yang di sini. Kalau di sini saya lihat kalimatnya nggak ada panjang-panjang kok. Harusnya lebih mudah dikerjakan. Yang panjang saja bisa gitu kan. Oke. Nah, ini tadi seperti misalkan kalau mau dibuat jadi plural bisa nggak the committee? Bisa, tapi kita masukkan di sini members, the committee members, the jury members, ya kan? Kalau the class tadi jadi the students, kayak gitu, bisa, sehingga muncul kata they, gitu. Tapi kalau hanya committee saja, panitia, atau the company misalnya, the company staff, gitu kan, staff perusahaan, karyawan perusahaan, makanya dia bisa staffs gitu kan, ditambah s, maka menjadi pronounnya they gitu. Oke, ini sudah terakhir kayaknya slide-nya. Sampai sini ada pertanyaan, Mbak? So far so good. So far so sleepy. Iya. Yang pasti kalau dirasa PowerPoint yang ini agak jelimet atau justru di modul lebih menjelimet, ya dibuat key point-nya, Mbak. Dibuat catatannya tadi kan. Each itu disatuin dalam satu kotak. Oh, ini singular berarti verbnya singular.
Nah, seperti either itu singular juga, tapi kalau ada or, either or, neither nor, maka sebelum verbnya dicek yang paling dekat dengan verb. Jadi yang rumus-rumus seperti itu yang Mbak Mas tidak akan bisa baca dengan cepat dengan hanya membaca modul gitu. Sebenarnya ditulis di modul tapi dia kan menggunakan narasi. Nah, gimana supaya mereviewnya dengan cepat adalah dengan catatan. Jadi dicatat rumus-rumus tadi, rumus-rumus untuk agreement. Nah, itu yang begitu mau ujian hanya dengan baca catatan ringkas itu Mbak sama Mas bisa sama Mbak dan Mas akan ingat, oh iya ini loh rumusnya kalau ketemu gitu. Tapi biasanya kalau ujian kan ada tulisan ini part apa gitu nggak sih Mbak? Misalnya ini part agreement gitu nggak sih? Kurang tahu, Miss. Kurang tahu ya. Kita masih menerka-nerka gimana ini ujiannya. Kalau dia kayak Mbak Mas kemarin homeworknya ya apa sih? Yang itu kemarin tuton ya. E-learning gitu ya. Iya, kalau itu mah enak ya, dibuatnya di sini transitif gitu ya. Di sini Enggak ada lagi yang susah, Miss. enggak, maksud saya enak kalau soalnya itu dibuat dibuat ini bab apa. Jadi kita bab transitif. Oh, langsung folder otak kita buka transitif gitu kan. Cuman yang perlu teknik tersendiri adalah kalau misalkan soalnya seperti soal TOEFL misalnya kan, itu kan strukturnya kan ada tuh satu ujian khusus itu untuk struktur. Nah, itu kita benar-benar nggak tahu ini yang mana ya. Jadi dengan kuncinya banyak latihan aja akhirnya kita tahu oh ini itu soal transitif gitu loh. Walaupun di atasnya tidak ada transitif bab agreement gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin itu ya untuk pertemuan kita hari ini. Insya Allah kita masih ada satu kuis lagi ya Mbak ya, terakhir ya. Biasanya kalau Miss Rizda tidak kasih exercise, biasanya ada kuisnya. Jadi untuk kuisnya bisa pilih mau minggu depan atau pertemuan terakhir Mbak Mas siapnya kira-kira kuisnya minggu depan atau minggu depannya lagi. Kalau minggu depan mungkin karena masih fresh gitu kan. Dikasih sekarang ya nggak apa-apa, terus kapan deadline-nya gitu. Bukan deadline-nya Mbak, kalau kuis kan langsung dikerjakan di tempat. Minggu depan aja ya. Oke, minggu depan. Jadi jadwalnya minggu depan itu adalah tentang tenses. Sebelum kita buka pertemuan kita tentang tenses, kita kuis dulu. Ya, kita kuis dulu tentang agreement yang hari ini. Teman-teman kayak kemarin ngerjakan di ini, teman-teman foto ya sejam pertama. 45 menit pertama lah, agak saya kurangin soalnya nanti jumlahnya nanti difoto dikirim ke inbox saya. Nah, untuk yang minggu depannya lagi pertemuan terakhir kita bahas kita bahas exercise ya. Dan juga mungkin teman-teman silakan apa yang mau direview ya. Bagian mana yang ingin direview, disiapkan pertanyaannya dan itu akan dibahas di pertemuan ke-8. Ini sudah pertemuan ke-6. Teman-teman silakan tanyakan di pertemuan terakhir nanti gitu. Biar efektif jadi disiapkan dulu pertanyaannya, kira-kira yang mana yang ingin ditanyakan kayak gitu. Atau kira-kira teman-teman perlu review satu pertemuan lagi apa gimana? Iya, Miss. Gitu. Dari modul 1 sampai terakhir gitu, Miss, sebelum mau ujian. Oke, kalau memang begitu saya slot 9 pertemuan, tapi sesuai dengan permintaan UT 16 Oktober itu sudah terakhir. Maksud saya yang 8 itu. Jadi nanti untuk review saya slotkan pertemuan khusus ya Mbak ya, setelah tanggal 16 kayak gitu ya.
Heeh. Oke, kalau begitu terima kasih atas perhatiannya. Nanti akan saya upload ya yang kita perlukan untuk video dan sebagainya di Facebook kita. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Miss, terima kasih juga. Belum tidur ya? Belum ya. Oke. E-learning lagi nanti. Ya. Oke, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.